Selamat datang kembali. Pernah nggak sih ada bertanya-tanya, seberapa besar ya pengaruh saya di kantor? Maksudnya di luar jabatan formal gitu. Kadang mungkin ngerasa, wah ide saya didengerin nih. Tapi kadang juga kayaknya, aduh kok susah banget ya nembusnya. Nah, hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih, pakai riset dari Harvard Business Review soal influence atau pengaruh, kepemimpinan, sama kecerdasan emosional. Tujuannya apa? Biar kita sama-sama bisa semacam melakukan audit pengaruh pribadi gitu. Jadi lebih paham dinamika kekuatan yang nggak kelihatan di sekitar kita dan posisi kita di mana. Oke, mari kita mulai ya auditnya. Langkah pertama, kita coba bedah dulu nih sumber pengaruh Anda itu dari mana aja. Kayak kata Nick Morgan, pengaruh itu kompleks ya, bukan cuma soal siapa yang jabatannya paling tinggi atau paling sering ngomong. Ada sih kekuatan posisi atau jabatan formal Anda, itu jelas. Tapi, ada juga loh pengaruh dari emosi yang Anda tunjukin, terus keahlian atau ekspertis Anda. Bahkan, sinyal nonverbal, cara berdiri, kontak mata, nada suara, itu ngaruh juga. Coba deh buat awal audit Anda. Renungkan dulu, mana nih yang paling sering Anda andalkan? Betul sekali. Dan yang menarik ya untuk dicatat juga nih dalam audit Anda, seringkali justru keahlian sama semangat, passion gitu bisa ngalahin kekuatan posisi formal loh. Nah, ini intinya pengaruh informal. Kita bisa pakai lensanya Robert Cialdini nih buat ngamatin ini di sekitar kita. Coba perhatikan deh, gimana orang lain pakai prinsip persuasi. Misalnya ada yang jago banget bangun kesukaan atau liking, mungkin lewat pujian tulus atau nyari kesamaan. Atau ada juga yang pakai prinsip konsistensi, minta komitmen kecil dulu, terus nanti berkembang jadi komitmen yang lebih besar. Ngamatin taktik-taktik ini bisa jadi bagian penting audit Anda. Menarik. Tapi kalau kita lagi ngamatin atau bahkan ya pakai pengaruh itu sendiri, ada sisi lain yang perlu diwaspadai juga kan ya? Ini penting nih buat audit kita. Tepat. Nah, ini temuannya Dasher Keltner yang cukup bikin mikir ya. Dia bilang ada paradoks kekuasaan. Jadi pas seseorang mulai merasa lebih berkuasa, punya power gitu, ironisnya malah kualitas kayak empati sama kemauan buat kolaborasi itu bisa menurun. Kayak jadi kurang peka gitu sama perspektif orang lain. Ini jebakan, hati-hati. Makanya kesadaran diri itu jadi penting banget di sini. Wah iya, jadi semacam efek samping gitu ya? Bisa dibilang gitu, perlu kita cek nih, ada nggak tanda-tanda ini di orang berpengaruh di sekitar kita? Atau yang lebih susah, ada nggak di diri kita sendiri pas lagi ngerasa punya kendali? Nah, ngomongin kesadaran diri, ini nyambungnya ke soal keaslian ya, authenticity. Gimana kita mastiin pengaruh yang kita bangun atau kita lihat itu sejalan sama nilai-nilai diri kita yang asli? Itu dia. Ini aspek krusial lain buat audit pengaruh Anda. Menurut Bill George dan rekan-rekannya, pemimpin yang beneran otentik itu biasanya didorong motivasi dari dalam. Maksudnya, ya rasa punya tujuan, pengen bantu orang lain, bukan cuma ngejar validasi luar kayak jabatan atau bonus semata. Tapi kan kadang nggak gampang ya. Apalagi kalau masuk lingkungan baru atau peran baru. Nah, itu dia kompleksitasnya. Herminia Ibarra nambahin satu paradoks menarik nih. Kadang buat kita bisa tumbuh atau beradaptasi, apalagi pas masuk peran baru, kita perlu sedikit jadi bunglon. Contohnya, mungkin manajer baru yang aslinya introvert, perlu sementara waktu lebih maksain diri buat lebih ekstrovert gitu, buat bangun hubungan sama tim. Walaupun awalnya terasa nggak gue banget. Jadi kayak menantang gagasan kaku soal pokoknya jadi diri sendiri gitu ya? Iya. Pertanyaannya kan, gimana Anda menavigasi tegangan antara pengen jadi diri sendiri sama kebutuhan buat adaptasi ini? Ini bagian dari refleksi audit Anda juga. Menarik banget itu paradoksnya. Nah, biar bisa navigasi itu dan juga lanjutin audit pengaruh kita dengan efektif, kayaknya kita perlu banget ya kemampuan buat baca situasi dan orang lain. Tentu saja. Nah, disinilah keterampilan interaksi jadi kunci. Zenger dan Folkman misalnya, mereka nekenin banget pentingnya mendengarkan secara aktif. Bukan cuma diam nunggu giliran ngomong ya, tapi dengerin tuh kayak trampolin. Jadi kita bisa mantulin, memperjelas, bahkan bangun ide di atas ide orang lain. Oh, jadi nggak pasif ya? Sama sekali nggak.
Ini cara ampuh buat ngerti dinamika yang nggak kelihatan dan juga bangun hubungan. Dan ini nyambung banget sama empati, konsepnya Daniel Goleman. Empati itu kan ada dua ya, ada yang kognitif, sekedar paham apa yang orang pikirin. Tapi ada juga empati emosional, mencoba merasakan apa yang mereka rasain. Jadi, balik lagi ke audit pengaruh nih. Seberapa sering sih Anda benar-benar mendengarkan pakai cara kayak gitu? Nggak cuma dengar kata-katanya, tapi juga nangkep emosi, motivasi, dinamika di baliknya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat audit pengaruh Anda? Kayaknya jelas ya, ngukur pengaruh itu bukan sekedar lihat posisi di bagian organisasi. Ini tuh proses audit yang terus-menerus ya, ngelihat gabungan dari keahlian Anda, emosi yang Anda tunjukin, sinyal nonverbal Anda, terus seberapa nyambung tindakan Anda sama nilai-nilai inti Anda, dan yang penting banget, gimana cara Anda interaksi dan memahami orang-orang di sekitar. Betul. Dan ini mungkin memunculkan satu pemikiran terakhir yang penting ya. Seringkali pengaruh yang paling kuat dan awet itu justru yang nggak terlalu disadari atau dipaksain sama pemiliknya. Gimana kalau langkah pertama buat ningkatin pengaruh Anda itu bukan dengan berusaha keras biar kelihatan berpengaruh, tapi justru fokus buat memahami lebih dalam lewat audit yang Anda lakukan ini soal dinamika di sekitar Anda. Terus, ya udah, kasih kontribusi yang otentik aja dari keahlian dan nilai-nilai Anda. Sebuah perenungan yang menarik ya. Renungkanlah koneksi itu. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.